Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita semua diberi kekuatan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan semoga saudara-saudara kita yang sakit oleh Allah diberi kesembuhan, kekuatan, kesabaran, dan sakitnya menjadi pelebur dan keberkahan. Amin ya robbal Dan semoga kita selalu diberi cinta dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita di kondisi seperti ini ya tentu saja banyak berdoa, mendoakan saudara-saudara kita, dan tentu saja kita berjuang untuk ikhtiar ya, karena manusia mah tugasnya ikhtiar. Ujungnya, hasilnya kita serahkan pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pak Arif, Kak, kita akan bahas khusus dulu, tema dulu, atau Mangga, Pak. Telaku mau tema dulu biar nggak ujug-ujug langsung jebret. Tema dulu lah sedikit lah. Nanti baru diskusi ya. Ya, gitu Pak. Ya, saya ingin mencoba mengangkat, dalam hidup ini kan kadang suka ada lelah ya. Lelah yang mendatangkan ridho Allah gitu. So, bisi Pak Rifka kelihatannya lelah, nah dihibur ku dalil-dalil nu ayeuna. Amin. Ya. Bisi ada yang merasa lelah, karena yang namanya hidup mah kadang ada lelah gitu. Ya, lelah pikiran, lelah hati, lelah ya macam-macam kelelahan. Nah, saya ingin mengangkat beberapa dalil seputar tentang lelah ya. Pertama, kita harus sadari bahwa manusia itu memang suka keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu suka keluh kesah. Kemudian manusia itu ya, kalau kita lihat ayat ini, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih wa idza massahu syarru kana ya'usa. Apabila kami berikan kepada manusia itu kenikmatan, a'rada, biasanya manusia itu lupa diri. Wa na'a bi janibih. Tapi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Sekalinya ditimpa sulit, dia gampang putus asa. Jadi manusia mah makhluk yang kalau dapat nikmat lupa diri, kalau dapat ujian sok keluh kesah, bahkan putus asa. Nah, ada lagi ya. Ini teman-teman bisa cek terjemahannya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia yang menyembah Allah itu seujung kuku. Maksudnya sangat sedikit sekali imannya. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Ciri bahwa orang yang imannya seujung kuku, apabila mereka ditimpa suatu yang menyenangkan, biasanya mereka ya itma'an nabi. Itma'an nabi itu ya merasa senang, yang membuat, maksudnya senang yang membuat lupa diri. Itma'an nabi. Wa in asobatu fitnatun, tapi kalau dia itu diuji suatu yang tidak menyenangkan, in qalaba ala wajhih. Nah, in qalaba ala wajhih itu artinya sebaliknya. Bahkan ada yang sampai pada menyalahkan Allah, bahkan murtad. Khosirad dunya wal akhirah. Itulah kerugian dunia dan akhirat. Huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Ini di antara sekian ayat yang bicara tentang bahwa manusia itu halu'a, suka keluh kesah, suka pada saat lelah itu biasanya keluar sifat-sifat buruk.
Kemudian manusia itu kalau diberi an'amna, kenikmatan, na'abijanibih. Na'abijanibih itu artinya lupa diri. Tapi sekalinya ditimpa syarru, ya usah dia putus asa. Ini ayatnya mirip. Nah, di sini dikatakan ini kaitannya dengan kualitas iman. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada orang yang beribadah pada Allah ala harfin, seujung kuku. Fa in asabahu khairun, kalau dia ditimpa suatu yang menyenit ma'an nabih. Dia merasa tenang, bangga, merasa bahwa seluruh kesuksesan itu karena kehebatan dirinya. Tapi sekalinya ditimpa sesuatu yang tidak senang, tidak menyenangkan, dia bahkan menyalahkan Allah, bahkan ada yang murtad. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, beberapa yang bisa kita temukan tentang sifat manusia. Kalau kita ini kan manusia, boleh jadi ada sifat-sifat seperti ini. Sangat mungkin ya kalau iman lagi kuat mah sifat ini teh mungkin nggak ada ya. Tapi kalau lagi nurun gitu, ya nyalahkan keadaan lah, nyalahkan Allah lah. Jadi gawe nanti nyalahkan batur. Nah, tidak kemudian introspeksi diri. Nah, ini sifat manusia, karakter manusia. Padahal ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya Allah tidak akan membebani manusia di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kata kuncinya. Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Manusia akan mendapatkan kebaikan atas apa yang dilakukannya dan akan mendapatkan keburukan atas keburukan yang dilakukannya. Jadi hidup itu pilihan menurut ayat ini. Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan manusia. Jadi kalau kita ditimpa sesuatu yang melelahkan, bikin kita capek, sebenarnya kita harus yakin bisa menyelesaikannya karena Allah tidak mungkin memberikan beban di luar di luar kemampuan manusia, ya. Nah, gitu. Di luar kadar kemampuan manusia. Kemudian pada akhirnya laha makasabat, kita akan mendapatkan pahala kebaikan atas apa yang kita lakukan, wa alaiha maktasabat, dan akan mendapatkan resiko keburukan atas keburukan yang kita lakukan. Sebenarnya yang menjadi sorotan kita dari sini. Nih, yang jadi sorotan kita sampai di sini. Nah, kalau yang bawahnya ayat Rabbana la tu'akhidna, makanya kita kudu berdoa, ya Allah, jangan Engkau mengazab kami kalau kami lupa, kalau kami salah. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami beban berat seperti yang Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, jangan Engkau bebankan apa yang tidak kami mampu. Maafkan kami, ampuni kami, rahmati kami, Engkau pelindung kami, tolonglah kami atas kaum yang kafir. Jadi, kalau yang ini, teman-teman, ini doa. Doa ini bisa dibaca kapanpun. Ya. Nah, kalau yang atas itu menjelaskan bahwa Allah tidak akan memberikan beban, kecuali sudah diperhitungkan manusia bisa menyelesaikannya. Dan kita diberi pilihan, kasabat, apakah kita mau berbuat baik, maka kebaikan yang akan kita dapatkan, ataukah kita akan berbuat buruk, keburukan pula yang akan kita dapatkan. Kemudian, Nabi mengajari kita untuk selalu mengatasi kelelahan. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah suka daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Jadi diberi kesuksesan ada kebaikannya, diberi keterpurukan sebenarnya ada kebaikannya. Pada masing-masing terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka. Raihlah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Jadi Islam mengajari kita, pokoknya kita harus selalu
mengambil apapun yang berguna. Ihris alama yanfa'uka. Apapun yang akan memberikan kemanfaatan pada kamu, ambil. Wasta'in billah. Minta tolonglah kamu kepada Allah. Wala ta'jaz. Dan jangan kamu menjadi orang lemah. Jadi rumus yang diajarkan oleh Islam, ihris. Ihris itu artinya selalu bersungguh-sungguh. Dalam hal apa? Apa saja yang ngasih manfaat sama kamu. Jadi dalam segala apapun selama itu memberikan manfaat, sok kamu sungguh-sungguh di situ. Lalu kamu minta tolong dan jangan kamu menjadi orang yang lemah, yang gampang putus asa, yang gampang menyerah. Itu yang dimaksud oleh hadis ini. Nah, lelah yang lillah. Nah, ini ada hadis yang sangat panjang sebenarnya. Tapi saya kutip sebagian. In kana kharaja yas'a ala waladih sigharan fahuwa fi sabilillah. Bila seorang mencari rezeki karena anaknya yang masih kecil-kecil, maka dia di jalan Allah. Jadi orang yang mencari nafkah untuk menghidupi anaknya, itu dia ketika lelah itu dia ada di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Bila orang mencari rezeki karena kedua orang tuanya yang sudah renta. Jadi kita berjuang menghidupi orang tua yang sudah tidak mampu, yang sudah renta, yang sudah sakit-sakitan. Maka ketika kita berjuang mencari rezeki untuk supaya bisa mengayomi mereka, untuk bisa menghidupi mereka, untuk bisa mengobati mereka, maka sesungguhnya dia lelah di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a 'ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Bila mencari rezeki karena dirinya sendiri agar mampu menjaga harga diri, jadi supaya dia tidak mengemis, dia berjuang, maka dia ada di jalan Allah. Jadi orang yang keluar rumah, dia menghidupi dirinya, dia berjuang untuk tidak minta kepada siapapun karena dia ingin semuanya dia selesaikan, maka dia fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'ariyaan mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Bila mencari rezeki karena ria dan kesombongan, dia di jalan setan. Jadi teman-teman sekalian, mari kita berlelah-lelah tapi semuanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berlelah-lelah, bercapek-capek ya. Kemudian itu kita ada di jalan syaitan. Karena ria, karena kesombongan. Nah, maka segala sesuatu yang menyebabkan kita ini ria dan sombong, maka sesungguhnya fahuwa fi sabilis syaitan. Itulah dia berada di jalan setan. Ini arahan yang ada dalam hadis riwayat Imam Tobroni. Nah, apa saja kelelahan yang mendatangkan ridho Allah? Satu, ya, lelah mencari nafkah. Man amsa kalan min amali yadaihi amsa magfuran. Siapa yang merasa lelah di waktu sore lantaran pekerjaan mencari nafkah, maka di saat itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Kita seringkali melihat ada orang yang duduk lelah sekali, kelihatannya dia habis mencari nafkah. Maka sebenarnya dosa-dosa dia diampuni. Ya. Dosa-dosa diampuni. Jadi kalau ada di pinggir jalan kelihatan orang lelah sekali dalam mencari nafkah, maka dia akan termasuk orang-orang yang diampuni. Kemudian, ya tentu lelah yang saya tadi contohkan, lelah fisik. Ada lelah pikiran, ada lelah psikis. Lelah itu luas sekali. Nah, kemudian yang kedua, lelah mengajak pada kebaikan. Mungkin kita lelah gitu, ngajak suami, ngajak istri, ngajak anak, ngajak orang tua pada kebaikan teh, mending nggak ada respon. Ngajak suami, ya gitu-gitu aja. Jawabnya teh, ya sok wae mama, ya sok wae mama. Ngajak istri,
Ya sok atuh ayah atuh, sok ayah duluan atuh. Ayah we teh heula atuh, ayah we capek ya. Ayeuna insaf, besok maceuh, insaf deui maceuh deui ya. Nah, sampai lelah kita ini. Maka itu lelah yang akan mendatangkan ridho Allah. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada ucapan yang paling bagus kecuali orang yang menyeru ke jalan Allah dan beramal soleh. Jadi kita menyeru pada kebaikan dan amal soleh, dan kita pastikan bahwa diri kita termasuk orang yang selalu berserah diri. Nah, saat kita mengajak kepada kebaikan sampai kita lelah, ingatlah, la tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama baik dan buruk. Idfa billati hiya ahsan. Maka balaslah yang buruk itu dengan yang baik. Jadi rumus ketika kita mengajak pada kebaikan mah, kalau orang lain merespon buruk, kita mah baik terus, baik. Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kamu selalu membalas buruk itu dengan baik, semoga orang yang tadinya memusuhi kamu, dia akan berubah menjadi sahabat kamu. Jadi tidak sedikit orang yang tadinya menolak, menentang, membantah, tapi sekarang menjadi sangat dekat. Makanya jangan pernah lelah, terus ajak pada kebaikan, karena rumus yang diajarkan oleh Al-Quran ini, idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Sebab kalau kamu dan orang itu ada permusuhan, lalu kamu selalu membalas musuhmu itu dengan kebaikan, ka'annahu waliyyun hamim. Semoga nanti kamu menjadi sahabat yang karib. Lelah merawat dan mendidik anak-anak. Ini juga termasuk lelah yang mendatangkan cinta Allah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayil masir. Kami wasiatkan kepada anak untuk berbuat baik kepada ayah bundanya. Ibunya hamil dalam keadaan lemah, bertambah lemah, menyapihnya dalam waktu 2 tahun. Anishkurli wa liwalidaik. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir. Nanti kamu hanya akan kembali kepadaku. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau saya baca di dalam sejumlah tafsir, ini isyarat kenapa ada perintah wajib kita sebagai anak berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena mendidik, merawat, mengajar, membina, mendewasakan anak itu butuh kesabaran, butuh ketabahan, butuh kekuatan doa, butuh ilmu, bahkan sampai pada titik yang melelahkan. Makanya diwajibkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan ketika kita merawat dan mendidik anak-anak sampai pada titik lelah, disitulah kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelah menghadapi ujian. Nah, kalau ini ujian yang bersifat umum. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kami akan mengujimu dengan ketakutan, dengan rasa lapar, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa. Jadi sangat mungkin kita dikecewakan oleh orang-orang yang kita sayang. Al-anfus, kekurangan jiwa. Wathamarat wa basyirus sabirin. Nah, ini ada saat kita lelah menghadapi penyakit, lelah menghadapi kemiskinan, lelah menghadapi kekurangan harta, lelah menghadapi orang. Wa basyirus sabirin. Berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Nah, itu teman-teman sekalian, kelelahan yang bisa mendatangkan ridho Allah. Lelah mencari nafkah, lelah mengajak pada kebaikan, lelah dalam mendidik anak, lelah menghadapi ujian.
Nah, kelelahan-kelelahan itulah yang akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biarkan kita ini lelah selelah-lelahnya, ya, selama itu akan membuat kita semakin dekat dan cinta Allah semakin turun pada kita semua. Itu pengantarnya, teman-teman sekalian. Kan sekarang mah komitmennya setengah jam pengantar. Nanti Ibu Febiola akan menjelaskan yang kemarin itu loh, yang kemarin. Itunya sudah saya terima dan sangat bermanfaat, Bu Febi ya. Jadi kalau ada yang rada riweuh gitu di forward we eta gitu, sok pelajari mun teu ngartos taroskeun ka abdi gitu. Tapi jigana ku baca eta ge udah mengerti. Kan sok aya nu keukeuh teh geuningan. Nu ieu kirim cek teh ieu pelajari gitu. Hatur nuhun tah eta teh bagi saya mah bermanfaat sekali. Yang gitu-gitu teh. Karena masalahnya kan saya berhadapan dengan jamaah juga gitu. Ya jamaah percikan iman yang tahun ini yang berarti 2 tahun batal itu ada 135 yang regulernya. Yang plusnya kita kan lebih fokus di satu bis ya, ada satu bis itu 57 orang. Berarti hampir 200 orang jamaah. Nah, menghadapi kondisi kayak kemarin, nah itu teh kan bertubi-tubi terus dijelaskan di share di grup, nah itu cari cing ya teman-teman, itu aja dulu. Nah, mungkin Bu Febi mau melanjutkan pembahasan yang kemarin, Pak Rifka. Sebelumnya saya mau ini dulu menambahkan, ternyata lelah itu maksudnya dalam kondisi sekarang saya lagi diuji dengan kesehatan saya, itu tingkat keimanan tuh cenderung melemah ya Pak ya? Ya kan Pak Rifka, menurut ayat tadi, kadang manusia itu keluar aslinya di saat tertekan. Makanya kata Nabi, kamu akan tahu hakikat seseorang ketika kamu safar, ketika kamu mengadakan transaksi hutang piutang, ya kan gitu. Ketika itu biasanya suka ada titik stres ya. Nah, makanya suka ada istilah, kalau ingin tahu orang mah kewe cenah tingali keur haji gitu. Biasanya lagi haji itu keluar sifat aslinya itu karena sebenarnya karena capek ya. Capek, stres kan gitu. Nah, itu biasanya memang sok katingalin asli nanti gitu. Nah, kalau Pak Rifka tadi bilang, ya itulah mungkin karena dalam kondisi berat ya. Jadi keluar asli. Ya maksudnya dalam hal pada netepan ya maksudnya ya sholat malam aduh meni. Nah, tapi gini Pak Rifka, boleh jadi itu bukan malas, karena fisiknya memang sedang tidak fit. Jadi orang biasanya misalnya sholat malam, biasanya Senin Kemis, aduh orang sakit ieu mah sholat malam ge hese. Sebenarnya bukan lemah iman. Tapi memang fisiknya tidak support gitu loh. Jadi boleh jadi fisik gitu. Belum tentu imannya lemah. Fisiknya yang lemah. Padahal kalau dihikmahi tahu bahwa itu teh Allah sedang memberikan kesempatan kita untuk dibersihkan, kudu nama beki getol ya banyak, tapi gitu. Kita keluar aslina mulai. Nah ya betul. Mulai teh aslina sih gak gitu. Aduh nyatanya. Ya bangga. Terima kasih Ferry. Ya gitu. Bangga tuh. Bu Febi dulu bade. Boleh nanya dulu nggak? Oh ya boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi tertarik yang mendatangkan ridho Allah itu ada ujian ya. Jadi ketika ujian itu katakanlah kita merasakan tambah berat,
saya sering dapat apa ya, semacam dilema gitu. Ini tuh saya tinggalkan saja ujiannya atau memang ini adalah ujian untuk naik tingkat gitu. Parameternya apa ya ketika saya mau tinggalkan atau lanjutkan, moga-moga lulus gitu kan, karena seringkali urusan seperti ini ada di urusan sosial. Sering lelah tuh ngelihat orang lain kan, nah ngerti bahwa korupsi teh kejahatan anu extraordinary kan gitu, dan ini kita sedang berurusan sosial, ucik lah korupsi dinas sosial kan gitu, tapi menik harari tuai kan gitu ya. Terus saya juga suka berpikir, apa mungkin saya bertahan untuk mengurus urusan sosial itu karena ada ria di saya ingin kelihatan jadi jagoan atau gimana. Nah itu teh kan jadi sering bergumul di daerah sana gitu ya. Nah, apa ada parameternya nggak kapan saya harus tinggalkan atau memang ini adalah semoga saya lulus ujiannya gitu. Atau non, Ustaz? Ya, kalau kita balik ke hadis yang tadi, ahris ala ma yanfa'uka. Selama kehadiran kita di situ akan memberikan manfaat, kita kudu bertahan di situ. Karena sekecil apapun kita masih ada manfaat. Ahris ala ma yanfa'uka. Jadi kita kudu selalu terus bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang ada manfaat. Wala ta'jaz, jangan kamu mundur, jangan kamu lemah gitu. Wasta'in billah. Sambil kamu bertahan, kamu mohon pertolongan kepada Allah, ahris ala ma yanfa'uk. Selama kamu ada di situ, masih ada kemanfaatan. Minimal orang menjadi tertahan dengan kehadiran kita. Minimal. Walaupun tetap dia lakukan, tapi minimal sedikitnya ayah rem lah karena ada kita. Berarti kan kita masih bisa memberikan manfaat. Nah, kalau jawabannya merujuk ke rumus hadis tadi, menurut saya mungkin itu bisa dicoba ya. Dimanapun kita berada, tanya, saya ngasih manfaat nggak? Oh, ngasih. Oke, gitu. Pernah baru aja kemarin ayah, Pak Am, saya teh sok sasapedahannya. Tapi itu asa teh aya manfaat. Cek saya teh. Ari eta sasapedahan kumaha nya akhirna mah sok ngumpulkeun sedekah, ngumpulkeun. Nah, berarti kan aya manfaat cek saya teh. Sok we terus di dinya selama ada kemanfaatan di situ. Malah kalau tidak ada di situ, mungkin tidak ada yang menggerakkan. Walaupun yang kita menggerakkan itu pengaruhnya belum begitu besar, tapi kan minimal ada riak dari apa yang kita lakukan. Jadi kata kuncinya manfaat itu ya, Nah, keywordnya itu kaca kuntinya manfaat. Selama ada kemanfaatan, terus jalan di situ. Terus satu lagi, Ustaz, masih berurusan dengan itu sebetulnya, masalah sihir tuh gimana, Ustaz? Saya kadang-kadang kalau datang ke tempat itu teh ngadarek tuur lah, sesak lah, naon segala macam, dan ya memang dengar juga bahwa jadi apa, jelema eta teh sok murulukan, sok naon segala macam. Itu memang sihir itu kan ada ya gitu. Saya sampai memang bagusnya tuh jadi sering sholat sunah-sunah kan gitu. Terus di jalan juga ngagerowan terus ya Rob, urang terek hadinya ya Rob gitu, meskipun ngadadek-dek tuur kesang tiis kan gitu, tapi saya terus datang ke tempat itu karena ya ingin melawan sesuatu yang salah kan gitu. Apa ada cara lain? Kalau saya sih kemarin sampai mandi ciuyah gitu, Ustaz, mandi ciuyah supaya kok jadi sesak apa segala macam. Ada cara lain yang lebih benar nggak gitu? Ya, Ustaz. Ya, sebenarnya yang Pak Ferry lakukan sudah benar, tidak ada yang harus diluruskan, kecuali mandi uyah ya nanti ayat. Oke. Di lokasi. Jadi kan hari yang lain mah udah oke, udah sesuai sunnah Nabi gitu. Karena kita tuh kita tuh kudu yakin Pak.
kalau kita lihat di surat An-Nahl ayat 99, laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sebenarnya mah sihir itu nggak akan kena kepada orang-orang yang iman dan tawakal. Makanya selama Pak Ferry terus tawakal, dekat dengan Allah, yakin ini bagian dari perjuangan, ya, yakin bahwa Allah menolong kita, tah nu kudu kuat teh kayakinanana gitu. Nah, justru masalah teh uyah cek saya mah eta masalah. Mandi uyah ta eta. Jadi malah ku mandi uyah teh bisi akidah urang jadi rusak. Naon hubunganna sihir jeung uyah kan gitu tah. Kan gitu. Cenah atuh dastar dikolot-kolot cenah kumaha tuh. Sugan teh tina agama oge. Sanesnya Ustaz nya teu aya nya. Teu aya, janten uyah mah teu aya. Kecapan saeutik, Dot. Siap, aturan Ustaz. Tapi mungkin uyah ada betulnya ketika geningan dulu diajarin kalau apa sih? Kalau Sampai nanti ame aya binatang teh sok di uyah teh dipurulukan di sekitar orai cenah. nya gitu. Eta mah meureunnan sanes nolak setan eta supaya orai meureunnan. Bangkong meureunnan. Panas ngaliwat kana uyah teh gitu. Siap, Ustaz. Oke, mangga. Gitu Pak Ferry. Atur nuhun Ustaz. Sami-sami. Bu Febi mangga bade aya nu didugikeun? Mangga Bu Febi. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun waktunya Pak Aam, diizinkan untuk menyampaikan sedikit aja. Ini mungkin untuk Akang Teteh di chatroom saya sudah post ada dua dokumen ya yang terkait dengan dana haji. Itu alhamdulillah saya dapatkan nasabnya itunya jelas ya, sumbernya jelas. Itu saya dapatkan juga dari teman-teman di BPKH. Jadi memang insya Allah informasinya sahih ya. Kemudian mungkin satu saja yang ingin juga menyampaikan pesan dari teman-teman di BPKH bahwa memang kita masyarakat awam ya, kita kan termasuk masyarakat awam, tentu saja harus lebih cerdas lagi untuk menilai informasi. Jangan mudah termakan oleh isu ini dan itu, apalagi kan mungkin kemarin ini isunya adalah kita nggak jadi berangkat haji gitu ya, dengan berbagai macam berbagai macam isu-isu, ininya begini, ininya begitu, uangnya nggak ada dan lain sebagainya. Bisa kami sampaikan berdasarkan hasil tabayun saya dengan teman-teman di BPKH, karena alhamdulillah kan teman-teman di BPKH juga banyak yang berasal dari industri keuangan, dulu sama-sama di pasar modal, sama-sama di industri dana pensiun. Jadi berdasarkan tabayun yang dilakukan, memang kalau kita berbicara tentang BPKH, itu kita berbicara cut-off time-nya adalah 2017. Nah, 2017 itu adalah pendirian BPKH berdasarkan undang-undang. Jadi ini adalah lembaga yang didirikan berdasarkan undang-undang. Kemudian dana yang didapatkan dari BPKH ini dulunya ada di mana? Dulunya adalah ada di Departemen Agama. Jadi dulu dana umat itu untuk dana haji kan dikelola oleh Departemen Agama. Maka pada saat pendirian BPKH, uang tunai ya, jadi uang cash yang berada di deposito itu, karena dulu instrumennya tuh hanya ada deposito sama ada yang namanya sukuk dana haji. Nah, tapi yang dipindahkan ke BPKH itu hanya yang di deposito saja. Yang sukuk dana haji sampai sekarang masih dipegang oleh Departemen Agama. Itu kemudian untuk menjadi jelas bahwa kemudian itu dipindahkan ke BPKH. Berkaitan dengan kemarin ada pertanyaan yang cukup kritis dari masyarakat yang mengatakan bahwa saya mah nggak merasa punya akad sama BPKH, kok enak-enak aja BPKH menginvestasikan gitu ya, menginvestasikan setoran haji saya. Jadi kalau kita baca di undang-undangnya,
di Undang-Undang Pendirian BPKH itu pada saat perpindahan uang dari Departemen Agama ke BPKH itu sudah ada akad istilahnya akad buntal kadut ya, yang mengakadkan bahwa dari semua kumpulan dana haji yang ada di Departemen Agama dipindahkan ke BPKH, kemudian disertai dengan akad wakalah yang memberikan wakalah itu akad untuk mewakilkan gitu ya, mewakilkan kepada BPKH untuk mengelola dana tersebut, dan itu diserahkan oleh Departemen Agama atas nama para jemaah haji. Nah, tetapi kalau itu kan yang sebelum 2017. Setelah 2017, kalau teman-teman mungkin membayar setoran haji setelah 2017, setelah dikelola BPKH, tolong lihat di klausul, misalnya teman-teman store ke BSI misalnya ya, Bank Syariah Indonesia. Tolong lihat di klausul perjanjiannya yang teman-teman tanda tangan itu, pasti ada akad wakalah. Akad buntal kadut teh apa, Feb? Jadi akad yang gitu ya semuanya. Tidak personal, tidak satu-satu. Jadi akad yang berkelompok gitu, dipindahkan sekaligus dari Departemen Agama ke BPKH. Nah, jadi kalau teman-teman yang menyetor hajinya itu setelah 2017, tolong lihat di pas penyetoran itu kan suka ada form yang harus diisi dan lain-lain, itu sudah ada di situ akad wakalah juga dari kita kepada BPKH untuk mengelola dana haji tersebut. Kalau kita itu yang kedua ya, jadi mungkin itu menjawab pertanyaan bagi teman-teman yang nggak merasa tidak gitu ya, tidak pernah bikin akad gitu sama BPKH. Kalau sebelum 2017, maka itu adalah akadnya adalah akad keseluruhan diwakilkan oleh Departemen Agama. Tapi kalau setelah 2017, insya Allah sudah ada akad perseorangan sendiri. Alhamdulillah, saya juga kemarin berbicara dengan Prof. Jaim Mubarok. Beliau adalah orang yang mendrafting perjanjian wakalah antara kita dengan BPKH. Jadi beliau yang mendrafting itu. Kebetulan kami sama-sama di DSN MUI. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang disampaikan juga oleh teman-teman BPKH adalah bahwa perlu dipahami oleh masyarakat bahwa yang diurus oleh BPKH itu hanya uangnya saja. Sementara rangkaian seluruh kegiatan haji itu kan banyak sekali tuh mata kegiatannya. Jadi istilahnya dari A sampai Z. Nah, itu dari A sampai jadi XY-nya aja tuh. X sama Y sama Z-nya aja tuh yang diurus sama BPKH. Dari A sampai X itu sebenarnya tupoksinya masih di Departemen Agama. Jadi kalau dihajar gara-gara nggak ada uangnya dan lain itu mungkin agak kurang tepat ya teman-teman. Keputusan untuk proses haji yang begitu panjang dan begitu banyak urusan yang harus diselesaikan, mungkin Pak Am lebih paham ya Pak Am dari urusan logistiknya, perizinan segala macam itu masih ada di Departemen Agama dan tidak ada dalam kendali BPKH. Jadi kalau kita mau membandingkan BPKH dengan tabung hajinya Malaysia, itu belum apple to apple. Karena kalau tabung haji Malaysia itu semuanya sudah dalam satu payung, satu pintu. Dari A to Z itu diurus oleh tabung haji. Sementara di Indonesia belum. Kita masih ada sebagian besar tupoksinya di Departemen Agama, sebagian kecil. Jadi cuma urusan uang aja. Jadi tugas BPKH itu hanya kemudian menerima uang, mengelolanya, dan kemudian pada saat jemaah itu mau berangkat, dia membayarkan. Nah, sekarang kita lihat mengenai biaya haji, gitu ya, biaya haji. Ada yang bilang Indonesia nih kok mahal ya biaya haji dan lain-lain. Jadi sekarang ini kalau biaya real untuk berangkat haji itu untuk jemaah haji reguler itu sekitar 75 juta. Sementara kan kalau kita nyetor itu hanya untuk dapat kursi itu kan 25 juta gitu ya. 25 juta untuk dapat nomor di Siskohat itu kan
25 juta. Jadi teman-teman bisa membayangkan memang waktu perginya jadi lama ya, tapi dalam waktu pergi yang lama itu memang itulah di situ peran BPKH untuk mengejar dan supaya semua itu bisa berangkat haji. Kalau teman-teman yang bekerja di sektor keuangan, mungkin kalau BPKH ini paling mirip skemanya dengan dana pensiun manfaat pasti. Jadi udah pasti akan berangkat gitu. Jadi dia setor 25 juta tahun kapan gitu ya. Tapi pada saat dia bisa berangkat, maka dia akan berangkat dengan uang yang sudah tersedia. Jadi itulah mungkin peranan dari BPKH. Mungkin itu Pak Am yang bisa saya sampaikan gitu ya. Karena mungkin kita juga perlu menilai masalah ini dengan lebih fair gitu. Di mana peran Departemen Agama, di mana peran BPKH. Seperti itu Pak Am. Kalau selebihnya mungkin bisa dilihat di materi yang sudah saya post di chat, itu sudah lengkap sekali untuk melihat bagaimana dari performance keuangan di BPKH sampai kemudian menjawab juga yang bagian yang kedua, dokumen yang kedua adalah menjawab hoax yang mungkin hoax yang beredar di masyarakat. Demikian Pak Am, terima kasih teman-teman, Akang Teteh hatur nuhun. Bu Febi ya. Ini informasi yang sangat berharga sekali bagi kita. Memang kadang-kadang ketika daftar itu kita cuma ngisi tanda tangan gitu ya. Kebiasaan saya gitu. Mungkin teman-teman enggak gitu ya. Pokoknya mah ya tinggal ditunjuk orang bang teh, palih dia Pak, palih dia. Parah, cina kan gitu ya. Iya. Kan biasanya sok gitu para palih dia cina, tapi dia para gitu. Nah, ketika orang daftar haji juga begitu. Ternyata kata Bu Febi, saya juga baru tahu kalau dari 2017 ke sini di situ ada akad mewakilkan, wakalah dari saya sebagai jemaah memberikan kepercayaan kepada pengelola untuk dikelola dana itu. Paling mungkin sebelum 2017 itu yang bakal mengatakan, dah saya mah iraha orang nitipkan dikelola ke jalan tol. Nah, tapi kan tos di bental nanti, bental karung nanti. Di perjanjiannya ya. Nah, jadi sudah diwakili oleh Kemenag, ya kan gitu. Sebagai yang diberi amanah gitu. Sebenarnya ya kalau untuk kita sih udah cukup clear ya gitu. Tapi ya jamaah mah kadang-kadang saya senang sekali karena ketika berbicaranya pede gitu Bu Febi ya. Ini gitu. Tidak dugaan gitu. Bahkan saya akan mengatakan daftaran tahun sabaraha baca ari kamu sok maca tara baca tuh kan gitu jika orang baru hafal sekarang baca tuh di situ teh ada kamu mewakilkan gitu. Oh gitu, baca. Ya iya lagi Pak Am. Ya. Pak Am pengennya kan yang isu tentang diinvestasikan di infrastruktur gitu ya. Itu kan juga rame juga tuh Pak. Yeah. Jadi kemarin ini saya mendapatkan keterangan bahwa kalau yang langsung diinvestasikan ke infrastruktur itu tidak ada. Saat ini investasi dari BPKH itu lebih banyak ke surat-surat berharga, SBSN, ya, surat berharga syariah negara. Kemudian ada juga yang diinvestasikan, pokoknya surat-surat berharga semuanya ya, jadi ada juga yang di suku corporate dan lain-lain. Nah, tetapi harus diperhatikan bahwa BPKH itu selalu menjaga 30% daripada seluruh asetnya itu dalam bentuk yang liquid. Artinya dalam bentuk deposito, dia juga ada reksadana pasar uang untuk menjaga likuiditasnya. Dan kemudian BPKH itu selalu mencadangkan, walaupun kita udah 2 tahun ini tidak naik haji, dia selalu mencadangkan 3 kali biaya untuk memberangkatkan haji. Selalu ready dana itu ya? Ya, jadi sekali memberangkatkan haji, saya lupa kemarin jumlahnya itu berapa ya,
Pak Aam. Tapi dia selalu menjaga dia punya yang siap itu tiga kali untuk memberangkatkan haji. Walaupun berarti kalau 1 tahun 100, dia punya 300 gitu ya? dia ready gitu, dia ready kapan saja bisa di disburse gitu ya. Itu. Nah, kemudian kemarin juga ada insight information juga dari teman-teman karena saya kemarin juga ngobrol sama teman-teman di PDPAK dan juga di BPKH. Jadi memang kan pada akhirnya keputusan pemerintah Saudi Arabia adalah hanya 60.000 ya Pak Am, dan itu hanya untuk penduduk di Kingdom of Saudi Arabia. Nah, tetapi waktu itu juga pernah ada wacana untuk ditawarkan gitu kepada negara-negara yang mau, kalau misalnya mereka mau pergi, mereka harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kingdom Saudi Arabia, yaitu yang disebut sebagai bubble travel. Itu, bubble travel. Gitu ya. Jadi bubble travel itu artinya, misalnya kita nih Pak Am, percikan iman embarkasi misalnya Jakarta gitu ya Pak Am. Jadi semua itu harus berangkat dalam berkelompok, dan di setiap stage-nya itu harus PCR. Jadi berangkat dari rumah, mau masuk, mau ke gabung di percikan iman PCR. Nanti dari percikan iman misalnya juga Pak Am ya transit dulu di apa ya, selama haji gitu misalnya. Itu PCR lagi. Keluar dari sana mau naik pesawat PCR lagi. Jadi udah dihitung-hitung tuh ada sekitar sampai di penginapan di Mekah itu 12 kali PCR. Jadi itu yang disebut bubble travel. Jadi harus bareng-bareng dan harus semuanya PCR. Jadi itu pernah ada wacana untuk ditawarkan kepada negara-negara untuk seperti itu. Dan mungkin kalau dihitung itu akan ada biaya tambahan yang harus di-pass through kepada jamaah itu sekitar, ya kalau standar kita kan sekitar 12 juta gitu. Belum lagi pelaksanaannya seperti apa kita dengan jamaah yang terbesar ini ya Pak Am ya. Indonesia kan jamaah terbesar. Sehingga memang pada saat ini pembicaraan yang behind the scene mungkin. Jadi pada saat ini sudah diwacanakan kepada negara-negara yang akan mengirim jemaah haji. Seperti misalnya Singapura, dia sudah langsung, walaupun waktu itu belum keluar kuota, dia sudah langsung bilang bahwa dia tidak akan mengirimkan jamaah. Gitu. Kalau Malaysia, dia masih mau, artinya masih bisa kita usahakan, katanya seperti itu. Tapi pada akhirnya memang keputusan dari Kingdom of Saudi Arabia itu hanya memberikan kuota bagi 60.000 yang penduduk Kingdom of Saudi Arabia. Seperti itu Pak Aam. Oh, ini ada pertanyaan nih, mungkin jawab dulu nih dari Teh Vivi. Teh, gimana kalau investasinya merugi? Jadi kalau dalam investasi kan memang selalu ada risiko ya. Tetapi kalau BPKH itu apa yang mereka bisa investasikan itu bukan hanya di pedoman, bukan hanya di investment guidelines Teh Vivi, tapi itu ada di undang-undang. Mereka tuh hanya boleh investasi di mana. Gitu. Jadi resikonya sudah sangat-sangat dijaga kiri dan kanan gitu ya. Kalau misalnya ada force majeure ya tentu saja akan ada mekanismenya, itu diatur lagi oleh undang-undang, makanya mereka juga dalam setiap ini mereka tidak boleh ada pencadangan, sampai hari ini belum boleh ada pencadangan kerugian. Jadi teman-teman di BPKH ini kalau yang mengelola investasinya cukup tegang juga ini Pak Aam, karena sampai hari ini undang-undang belum memperbolehkan mereka untuk melakukan pencadangan untuk kerugian investasi. Makanya sampai sehari ini mereka memilih investasinya yang betul-betul tingkat keamanannya tinggi. Dan itu pasti akan berpengaruh ke return juga, karena kan high risk high return, low risk low return gitu ya. Nah, kerjanya makin berat gitu. Gitu Teh Vivi sementara jawabannya. Oke, nuhun. Sami-sami. Nuhun Iya, Pak Am. Ya. Itu aja. Mengatur nuhun. Nuhun Assalamualaikum warahmatullahi Bu Febi dan teman-teman sekalian, kalau saya sebenarnya dari sisi saya secara pribadi yang alhamdulillah oleh Allah diberi jalan gitu tiap tahun membimbing. Sebenarnya pemerintah ketika belum memutuskan juga, saya suka bilang sama teman-teman, kalau lihat mekanisme umroh, kayaknya sih kita lebih baik tidak memberangkatkan, saya bilang. Karena umroh saja kemarin, padahal umroh, itu 5 kali PCR.
kita mau ke Jakarta di PCR dulu. Begitu nyampe di Makkah, kita di karantina PCR lagi. Mau ke Madinah PCR lagi. Nah, pulang dari sana pokoknya 5 kali PCR. Saya bilang umroh saja itu PCR-nya segitunya gitu. Nah, haji gimana? Tadi Ibu Febi bilang yang bubble itu ya. Wah, itu lebih rumit lagi gitu. Jadi ya kalau saya berpikir waktu itu saya bilang gini, jika nama mau layak keberangkatan tahun ini gitu. Kalau lihat tingkat kesulitannya yang luar biasa, apalagi jemaah terbanyak di dunia kan kita 210.000 itu luar biasa sekali, itu jumlah jemaah yang luar biasa. Terima kasih Bu Febi ya. Ada lagi teman-teman yang lainnya? Mungkin masalah apa gitu. Kalau tidak ada ya jangan dipaksakan Pak Rifka, tidak harus nepi ke jam 8 hari teh aya masalah. Oh. Iya. Jadi namun misalnya cari cing tos we tutup tong liar-liar. Ini ada yang Da ieu mah lin perkuliahan nu kudu dilaporkeun ti SKS atau lamun Pak Yoga tah dicari-cari naon penting ti SKS kan gitu. Upami materi tos beres lah atos ya kok anu naros mah alhamdulillah berarti. Antara ngartos pokoknya emang ngartos we tau. Pak, ini ada yang nanya lewat WA nih Pak. Iya. Ini teh udah beberapa kali rumahnya teh di ini. Ini sebenarnya ceritanya sama seperti tadi Pak di majelis percikan iman urusannya juga horor dari wae. Ini rumahnya dikirim kalajengking kenapa? Terus sama beliau dibakar. Terus tahun lalu juga sebetulnya katanya sudah ada bau yang menyengat, bau tidak sedap menyengat. Tapi hilang, terus sekarang ada lagi gitu. Jadi intinya apa yang harus dilakukan? Itu aja Pak. Ya saya perlu nanya, sekarang yang sudah dilakukan apa? Nah, Jadi mendingan jika kata kayak Pak Ferry tadi, saya cuma bilang bagus, lanjutkan, piceun eta uyah gitu. Uya. Mandi uya. Uyahna dihem-hem. Jadi sebenarnya kalau kembali lagi ke ayat yang saya tadi kutip, laisalah sultanun, jin, setan, dukun lah apa judulnya terserah, hal-hal yang mistik, laisalah sultan itu nggak akan punya kuasa. Alalladzina amanu atas orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun dan kepada orang yang tawakal. Nah, ada saat iman kita menurun, jadi kayak virus masuk ke kita. Tapi ketika daya tahan iman kita bagus, sebenarnya boleh jadi itu tuh ada. Jadi memang kita akui sihir itu ada. Makanya ada ayat yang mengatakan min syarrin naffatsati fil uqad, berlindung dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup-niup buhul. Nafasat itu wanita tukang sihir. Jadi zaman dulu memang profesi sihir itu kebanyakan digeluti oleh wanita. Makanya sejak saya kecil sampai saya punya cucu, cerita itu selalu nenek sihir. Asatara, datanglah kakek sihir, selalu nenek sihir kan gitu. Dari mulai saya anak-anak nepi ka ayeuna boga incu nenek sihir cerita. Nah, jadi kalau kembali kepada rumus-rumus Al-Quran itu, pertama kita kudu yakini itu ada gitu. Dan itu adalah kolaborasi antara jin yang jahat dengan manusia yang jahat gitu. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jin fazaduhum rahaqa. Ada manusia yang minta tolong kepada jin itu semakin menambah dosa. Gitu. Jadi ada nggak kolaborasi? Ada. Tapi itu teh dosa gitu. Nah, mereka bisa berkolaborasi untuk mencelakakan orang. Nah, mungkin kita salah satu yang kena serangan itu. Nah, tinggal kita meningkatkan daya tahan. Nah, tentu bagusnya kompak tanu aya di rumah sarumah-rumah teh gitu.
Jadi jangan cuma si ibu wungkul, ari bapak jeung ari si ayah jeung barudak tidak seperti sesoleh ibunya, ya susah juga gitu. Jadi eta mah kudu kompak. Satu itu. Yang kedua, kita itu jangan terlalu apa ya, tong diseriusi gitu nu kitu teh. Menserius tur, terlalu serius. Jadi jiwa kitanya yang terpengaruh. Jadi kayak begini deh, kita lagi di kamar hotel, ujung-ujung lomari juga muka. Tong dianggap serius. Eta mah iya ke angin gitu. Tapi kalau juga nama, itu teh jadi dia makin tahu kita teh lemah gitu. Tapi kalau hordeng goyah-goyah angin kali gitu. Walaupun pas pagi-pagi ditinggal itu aya lubang angin itu mah udah memang rapet ya kan gitu. Nah, eta urang keur sare teh si hordeng teh goyang-goyang gitu kan. Serak angin geus sare deui we. Udah eureun ya kan gitu. Jangan disugestian ya Pak ya? Ya, jangan disugestian. Nah, zaman Rasul ada orang yang tempat penyimpanan kurmanya itu seringkali berkurang. Kalau orang kita mah tempat penyimpanan padi itu apa namanya? Blok. Leuit. Lumbung. Nah, leit lah. Leit atau lumbung. Jadi sahabat ini punya lumbung kurma, tapi aneh, sok berkurang. Jadi kalau ada orang istilahnya zaman ayeuna babi ngepet, nah zaman Rasul teh aya. Antara karena duit lembaran, tapi karena korma gitu kan. Gitu. Bisi teman-teman nggak tahu zaman Nabi ge aya tah si babi ngepet teh. Kan judulnya merenlin babi ngepet. Naonlah judulnya. Nah, jadi si lumbung kurma teh suka berkurang. Akhirnya satu saat dia masuk, ada makhluk gede. Lalu sahabat itu nanya, ari kamu teh manusia apa jin? Cek makhluk nu gede teh, urang mah jin. Supaya kamu teh ngaganggu saya, kumaha? Cek jin teh, baca we ayat kursi. Gitu. Lalu sahabat itu ketemu Nabi. Lalu menceritakan kejadian itu. Apa kata Nabi? Jin itu pendusta, tapi untuk kali itu mah jujur. Cina gitu. Jadi jin itu pendusta, tapi yang tadi diceritakan mah jujur gitu. Jadi pendusta orang ada saat jujur oke sekali-kali gitu. Nah, pas jin teh keur jujur gitu. Artinya minimal ayat yang bisa kita bacakan tuh ayat kursi gitu. Yang paling parah ayat kursi nanti teh apal eta. Ini salah. Digana kudu dites ya, Pak Rifka ya hiji-hiji dimulai dari Pak Febi, terus Pak Yoga, terus Pak Adam, terus Pak Yadi, terus ya dites. Sudah Adam kalah labur Pak. Langsung La ilaha illallah wa la ilaha qayyum. Kalah labur langsung. Ayat meja wae orang apal. Itu Pak Rifka. Ya, makasih Pak. Oke. Pak Berdena Ros. Enggak, Pak Sareng abdi. Pak Yadi. Iya. Enggak, Pak. Kawis iya kan hukum waris. Dan kan SD wae. Siap. Nama warisan siapa we? Ente rencangan dia sanes rencangan. Hatam harusnya teh waris atuh. Amin. Dan rencangan teh tos pisah sareng ieuna sareng istrina. Teras si istrina teh kalaresan mayunan ti payun ieuna meninggalna. Nah, kalaresan anak-anakna secara otomatis kan mendapatkan warisan tersebut Dari ibunya ya. ya dari ibunya. Nah
si bapaknya pun sebetulnya sudah tidak berhitung soal harta gono gini sih sebetulnya. Sudahlah itu memang buat anak-anaknya pada awalnya seperti begitu. Hanya kemudian pada saat itu berjalan, yang dikuasakan itu kebetulan anaknya yang pertama yang paling besar. Karena anak-anak yang lain itu masih ya anggaplah masih di bawah umur lah gitu seperti itu. Nah, disayangkan anaknya yang pertama ini menyelewengkan dana tersebut gitu loh Pak. Ada penyelewengan dari dana waris tersebut. Yang tadinya sebenarnya gini, sebetulnya ada dana untuk sekolah sih gitu ya, untuk sekolah adik-adiknya gitu, untuk yang meskipun sebetulnya ada juga dana untuk dia sendiri, tapi dana untuk sekolah tersebut akhirnya diselewengkan sama si kakaknya ini. Nah, apakah pertanyaan yang pertama, apakah bapaknya yang tadi itu sebetulnya gini, bapaknya tersebut sebetulnya udah tidak serumah lagi dengan anak-anaknya. Ya. Nah, apakah Bapaknya bernama Yadi. lain pancuk orang ya babaturan. Nah, pada saat itu apakah bapaknya tersebut punya hak untuk mengatur waris tersebut ataukah sebetulnya siapa sih yang lebih berhak untuk mengatur waris ini gitu loh. Karena itu yang pertama sih, pertanyaan yang pertama. Mungkin itu dulu Pak Ustadz. Kira-kira gimana? Iya. Pertama, karena suami istri ini udah pisah, maka sudah tidak bisa saling mewarisi, ya kan? Ya, betul. Oke. Kita selesaikan itu dulu, bahwa mereka sudah tidak saling mewarisi. Masalah harta gono gini, gitu. Jadi sebenarnya di saat perceraian itu harus dipastikan ini harta mau diserahkan ke istri semuanya atau mau dibagi dua atau bagaimana gitu. Jadi jangan sampai pas udah meninggal kia hari orang harta gono gini orang kumaha tah henteu. Janten kedah nama udah clear. Jadi begitu bercerai itu sudah clear. Apakah harta itu mau diserahkan semuanya kepada mantan istrinya ataukah dia mau ngambil bagian yang punya dia? Itu mah sebenarnya bisa dimusyawarahkan gitu. Nah, jadi yang pertama itu. Yang kedua, ketika si ibu itu meninggal, maka jelas yang akan dapat warisan itu adalah hanya anaknya saja. Atau kalau ternyata dia masih punya ayah ibu, tentu ayah ibunya juga dapat. Anaknya ini ada yang laki-laki nggak? Punya anak laki nggak? Ada Almarhumah ini. Ada. Nah, kalau almarhumah ini ada anak laki, ya sudah. Simple. Hartanya hanya untuk anak-anaknya saja. Dan orang tuanya. Berarti kalau orang tuanya sudah tidak ada, murni harta itu hanya untuk anak-anaknya saja. Gitu. Kalau orang tuanya sudah tidak ada. Kalau orang tuanya masih ada, maka harta almarhumah ini untuk anak-anaknya dan orang tuanya. Jadi kita persempit memang cuma ada dua, orang tua dan anak-anaknya. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, berarti cuma anak-anaknya saja, karena ada anak laki. Kalau tidak ada anak laki, baru harta itu pecah ke kakaknya almarhum, ke adiknya almarhum. Gitu. Makanya di dalam Islam itu dikatakan bahwa anak laki-laki itu penghijab, penghalang lepasnya harta gitu. Makanya kalau ada orang yang kaya raya nggak punya anak laki, itu pasti hartanya pecah ke kakak adiknya gitu. Tapi kalau orang berharta punya anak laki, kalem. Jadi kalem itu maksudnya mal kama mana, pasti ke anak-anaknya semuanya gitu. Jadi anak laki-laki itu dia bisa menghijab harta untuk turun ke kakak adiknya almarhum gitu. Nah, jadi kalau sampai pembicaraan kita sampai di situ, ya sebenarnya sudah tinggal dibagikan saja kepada anak-anaknya almarhumah. Nah, masalahnya anaknya almarhumah tuh ada juga yang belum cukup umur untuk mengelola harta. Betul. Nah, itu keluarga harus bermusyawarah. Itu diputuskan oleh siapa? Sebenarnya tidak harus otomatis oleh kakaknya. Boleh oleh bapaknya. Boleh. Kenapa? Karena
cerai itu tidak memutuskan hubungan anak dan bapak. Jadi si bapak ini dari sisi perwalian dia masih punya otoritas. Dari sisi perwalian ya, gitu. Nah, jadi sebenarnya perwalian yang paling dekat kepada anak bapaknya. Karena bapaknya masih ada, bukan si anak paling gede sebenarnya. Nah, gitu. Nah, jadi ketika almarhumah ini meninggal, nah, harta itu boleh hak si anaknya itu dikelola oleh bapaknya. Mudah-mudahan tidak ada kecurigaan dari keluarga almarhumah, kan sok namina jalmila sok ada curiga gitu, kata di daharku istri nanu itu kata kumaha. Iya, katanya begitu ya. Nah, itu kan biasa. Kecurigaan itu yang dikhawatirkan. Padahal secara hukum mah yang paling berhak menjadi wali bagi anak itu bapaknya lah. Gitu. Bukan, andai kan dia punya paman, punya uwa, anger we, da bapakna nu wali nu pertama kan gitu. Apalagi kalau anak perempuan, kan yang akan jadi wali tetap bapaknya, bukan uwa atau pamannya gitu. Jadi sebenarnya kalau tadi pertanyaannya, apakah si suaminya atau bapak dari anak itu masih punya hak untuk mengelola? Punya hak. Nah urusan kaanggo ku kakakna eta sesah dijawabna eta mah kudu diobrolkeun jeung si kakak eta, kudu digantian eta mah gitu. Iya. Gitu Kang Painten. Ustaz, punten Ustaz nyambung Ustaz. Punten nyambung sakedik. Eta pami misalnya tadi dicarioskeun turun ke anakna, itu teh kalau dalam status meninggal atau hanya kalau cerai saja biasa begitu. Terus kalau dalam proses cerai itu diputuskan bahwa mereka bercerai misalnya, itu tuh memang ada keputusan juga masalah harta atau beda lagi tuh, Mas Tad? Ya. Sekarang urusan harta dikembalikan pada musyawarah. Kalau ternyata tidak selesai, mereka boleh mengajukan ke pengadilan, tetapi tidak ada kaitan dengan proses pengadilan perceraian gitu. Kalau dulu perceraian tuh dibahas gono gini, dibahas pengurusan anak. Kalau sekarang pengadilan agama hanya mengatakan cerai sah, tos. Gimana harta, gimana anak, sampai obrolkan. Syukur-syukur bisa dengan kekeluargaan. Gak bisa dengan kekeluargaan. Nah, ajukan lagi ke pengadilan tentang hal itu, gitu. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua masalah masalah tadi apa Pak? Harta ya. Jadi gini, harta itu ibu bapaknya bisa cerai, tetapi ketika bicara warisan, anak itu tetap derima dari bapak atau ibunya. Jadi tadi kasusnya kan mamahnya yang meninggal, si ibu yang meninggal. Nah, ibu teh punya harta nih. Si anak teh dapat warisan. Tak kemun bapaknya meninggal, si anak ini dapat juga harta dari bapaknya. Jadi perceraian tidak memutuskan warisan. Perceraian yang memutuskan itu hanya warisan suami dan istri, tapi tidak memutus warisan anak-anaknya gitu. Nah, lalu pembagian harta apakah harus sudah meninggal? Bisa bukan harus. Tapi kalau itu statusnya waris harus. Kalau statusnya hibah tidak harus. Gini deh, saya sekarang misalnya. Saya teh harta teh saya nggak banyak. Dibagikannya ke barudak. Anak nomor 1A, mun papa udah meninggalnya, papa udah nggak punya apa-apa ya. Ya ke AA, ya ke teteh, ya ke adik. Jadi mun papa maut mah atas eta we jual mobil tah gitu. Jadi saya mah udah nggak punya apa-apa. Kenapa? Daku saya terus dihibah dikasih. Boleh nggak? Boleh. Harus 2 berbanding 1 enggak? Tidak harus kalau hibah mah. Yang penting tidak boleh menimbulkan pertengkaran. Dilubaina abnaikum. Adil kepada anak-anakmu. Gitu.
Itu, jadi kalau hibah itu bisa kita lakukan sekarang. Kalau waris, nah kudu nunggu maut heula. Kudu nungguan meninggal. Nah, baru berlaku hukum warisan. Nah, terus ada lagi satu hal yang tidak boleh dilakukan orang tua kepada anaknya. Wasiat harta. Kalau wasiat kebaikan mah boleh, tapi kalau misalnya saya buat wasiat rumah yang di jalan ini untuk anak bungsu, bikin wasiat, tah teu sah wasiat. Walaupun disahkeun ku notaris. Karena notarisnya teu ngarti meureunna, dan notaris yang ngerti mah pasti mengatakan, "Oh, kalau wasiat harta nggak bisa Bu ke anak." gitu. Tapi kalau ke anak angkat boleh wasiat harta. Saya punya anak angkat. Nah, saya tahu anak angkat saya tidak akan dapat warisan dari saya. Saya bikin wasiat, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Gitu Pak Ferry kalau bicara bagian-bagiannya. Ya, teman Ustaz. Ilmu-ilmu. Jadi sebaiknya harta itu dibagikan ketika kamu masih hidup. Fer, kamu punya apa? Saya minta. Ante menang wasiat cenah. Kan Kumaha? hibah, kan kamu masih hidup. Oh, Kamu. hibah jadinya. Iya. Makanya berikan pada saya. Siap. Kamu jadi anak angkat saya dulu ya. Iya, iya. Eta Terus mata Pak Ustadz. si Adi teh ulah kawin cerai wae lieur mana yang waris. Lain urang, Pak Hengki. Ya. Oke, atuh. Sudah cukup atau ada yang lain? Masih ada yang penasaran? Pak Yoga, ada mau tambahan? Cekap. Cekap. Alhamdulillah cekap. Alhamdulillah. Sepertinya kalau sudah tidak ada pertanyaan mah sudah kenapa? Ya, teman-teman sekalian, mudah-mudahan ya kita melihat lebih kepada keberkahannya kumpul ya. Amin. Nah, kalau ilmu mah teman-teman udah banyak dapat ilmu sumbernya dari manapun bisa, tapi kita kumpul tuh lebih kepada keberkahannya. Karena kata Nabi, setiap orang yang duduk dalam satu majlis, di majlis itu dibahas ayat-ayat Allah, maka malaikat akan hadir menaungi, menurunkan berkah pada majlis itu. Jadi seringkali saya katakan bahwa kalau di majlis taklim nawaitunya berkah. Mudah-mudahan nanti mun aya ilmu bonus kan gitu. Nah, tuh untuk level teman-teman mah seperti Pak Yoga, Pak Ferry kan itu akses informasinya kan sangat mudah dari berbagai sumber. Mungkin di sini lebih banyak diskusinya, ya. Tapi yang lebih pokok adalah keberkahannya itu. Itu teman-teman sekalian, semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit diberi sehat ya. Kita akhiri dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana saya Nuhun, pamit ya. Ustaz. Ya, mangga sadayana, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.